Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada hari ini saya akan menerangkan bagaimana cara kita mengajukan isbat nikah atau pengesahan nikah gratis tanpa biaya atau cuma-cuma ke pengadilan agama. Oke. Yang harus diperhatikan adalah pertama, isbat nikah atau pengesahan nikah ini umumnya dilakukan oleh orang yang sudah menikah, sah secara agama Islam, lengkap rukun dan syaratnya, tidak ada halangan apapun menurut ketentuan agama Islam dan ketentuan aturan yang berlaku di negara kita, namun ia belum ada buku nikah. Dan ketika ia mengajukan ke KUA untuk mendapatkan buku nikah, KUA menolak. Nah, kemungkinan KUA menolak ini bisa jadi karena kita terlambat melewati batas ketentuan yang ditentukan oleh kantor urusan agama setempat agar bisa dibuatkan buku nikah. Setahu saya, biasanya setelah akad nikah paling lama 60 hari ya. Itu harus kita sudah daftarkan ke KUA untuk dicatat, kemudian dikeluarkan buku nikahnya. Nah, atau sebab-sebab lain, maka yang harus kita lakukan agar dapat buku nikah, maka kita harus mengajukan pengesahan nikah dan isbat atau isbat nikah terlebih dahulu ke pengadilan agama. Nanti pengadilan agama akan mengeluarkan penetapan. Ya, penetapan inilah yang menjadi dasar nanti bagi KUA setempat untuk mengeluarkan buku nikah kita. Oke, yang kedua yang harus diperhatikan, umumnya isbat nikah, pengesahan nikah, atau perkara lain, misalnya cerai, kita ajukan ke pengadilan agama itu biasanya ada biayanya. Ya, jika tidak ada biaya, maka perkara tersebut tidak bisa diproses di pengadilan agama, karena memang begitulah ketentuannya. Namun, hingga saat ini, pengadilan agama se-Indonesia telah memiliki dana dari negara yang disediakan agar masyarakat yang kurang mampu atau miskin bisa berperkara secara cuma-cuma, gratis tanpa biaya. Jadi, ini menjadi solusi bagi kita yang kesulitan mengenai biaya. Dan perlu diingat, dana tersebut sangat terbatas. Jadi walaupun ada, tapi ini terbatas. Maka dari itu tidak semua masyarakat yang tidak mampu, tidak mempunyai biaya, bisa berperkara secara gratis di pengadilan agama. Nah, jadi siapa yang duluan, dialah yang dapat. Yang saya tahu untuk pengadilan agama yang memiliki perkara sedikit, maka dananya pun yang disediakan pun itu juga sedikit. Paling tidak ada 10 perkara kalau saya tidak salah ya. 10 perkara, bisa juga lebih, tergantung pengadilan agamanya. Jadi maka dari itu kita harus membuat strategi agar kita tidak didahului orang lain. Maka perkara kita harus kita ajukan di awal tahun. Ya, di bulan Januari kita sudah sibuk untuk mendaftarkan perkara kita ke pengadilan agama. Oke. Nah, tentunya sebelum kita mendaftarkan perkara isbat nikah kita, terlebih dahulu kita lengkapi persyaratannya. Jangan sampai nanti kita terkendala mengenai itu sehingga kita bolak-balik ke pengadilan agama. Apa persyaratannya? Ya, saya akan jelaskan. Saya buat di sini ada 10 ya.
ada 10 syarat. Nah, ini syarat yang umumnya ya. Bisa jadi masing-masing pengadilan agama berbeda kebijakan. Dari yang 10 ini ada tambahan. Atau bisa jadi tidak seperti ya, atau bisa jadi kurang dari ini. Tapi sekira yang 10 ini sudah mewakili lah. Apa syarat yang pertama? Yaitu surat asli keterangan miskin dari kepala desa atau lurah tempat kita tinggal. Kalau kita tidak bisa membuat surat keterangan miskin, maka bisa diganti dengan bukti lain yang menerangkan bahwa kita merupakan tergolong masyarakat yang kurang mampu menurut negara kita. Nah, jadi contohnya kalau kita pernah mendapat bantuan raskin, ya kan? Raskin itu kan untuk ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu. Nah, jika ada buktinya itu berupa surat atau apalah ya, itu bisa dijadikan alat bukti, atau bukti kartu, mungkin ada bukti kartu Jamskes emas ya kalau salah. Apapun itulah yang menurut negara kita bahwa kita adalah tergolong dari masyarakat yang kurang mampu, bisa dijadikan sebagai alat bukti nanti di persidangan yang menerangkan bahwa kita merupakan masyarakat miskin. Yang kedua adalah surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah tempat kita tinggal. Surat keterangan domisili ini bisa tidak kita buat ketika alamat yang ada di KTP kita atau kartu keluarga kita itu sesuai dengan alamat tempat tinggal kita saat ini. Kalau seandainya alamatnya berbeda, kita tinggal dengan alamat yang di KTP berbeda, maka harus kita buat surat keterangan domisili. Namun jika alamat yang ada di KTP sama dengan alamat yang tempat tinggal kita saat ini, maka surat keterangan domisili tidak perlu kita buat lagi. Kemudian syarat keempat, surat permohonan pembebasan biaya perkara. Ini akan saya jelaskan kemudian bagaimana bentuknya. Begitu juga nomor 5, surat permohonan isbat nikah, akan saya jelaskan kemudian. Kemudian fotokopi surat keterangan domisili, ini tadi ya. Fotokopi ini adalah yang sudah bermaterai 6.000 dan distempel oleh kantor pos, atau bahasa hukumnya di Nazegelen. Ya. Kemudian KTP juga gitu, fotokopi KTP yang di Nazegelen. Oke, ini maksudnya apa? Kenapa sudah ada asli kok minta lagi fotokopi? Fotokopi ini dipergunakan sebagai alat bukti yang harus dibawa ketika sidang. Jadi maka dari itu alat bukti itu harus wajib kena materai 6.000 dan distempel pos. Nah, biasanya kantor pos di kabupaten atau kota itu sudah paham mengenai ini. Jadi kita bawa saja fotokopi, kita bilang ini mau saya pergunakan sebagai alat bukti di persidangan. Nah, mereka biasanya sudah paham. Oke, lanjut. Syarat yang ke-8, 2 orang saksi yang dibawa ke persidangan nanti. 2 orang saksi ini harus yang sudah dewasa, cakap hukum ya, yang menyaksikan akad
nikah atau tetangga. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai saksi. Kemudian syarat nomor 9 adalah asli. Surat keterangan dari kantor urusan agama setempat yang menerangkan bahwa pernikahan pemohon 1, maksud pemohon 1 ini adalah istri ya. Pemohon 1 suami. Pemohon 2 istri. Tidak tercatat di KUA tersebut. Ini juga harus ada. Kemudian fotokopinya sudah bermaterai 6.000 dan juga stempelkan terpolos. Oke. Ke-10 syarat ini, kecuali yang nomor 8, ini kita masukkan ke dalam map. Kita satukan dalam satu map. Mapnya terserah warna apa. Nanti kita bawa ke bagian pendaftaran di pengadilan agama wilayah domisili kita. Oke. Selanjutnya, ini permohonan pembebasan biaya perkara. Nah, sebagaimana syarat nomor 4, ini surat permohonan pembebasan biaya perkara. Saya sudah buat formatnya dan saya akan pandu bagaimana cara mengisinya. Nah, formatnya seperti ini. Nanti linknya akan saya lampirkan juga. Silakan di-download ya. Oke. Ini Jakarta. Jakarta ini domisili tempat tinggal kita kan. 2 Januari 2020 ini tanggal dibuatnya. Karena kita mengajukan di awal tahun, maka saya buat tanggal 2 Januari 2020. Oke. Kemudian ini Ketua Pengadilan Agama. Nah, Pengadilan Agama mana? Nah, tempat kita mengajukan perkara ya, Pengadilan Agama Jakarta. Di mana? Di Jakarta. Nah, kemudian selanjutnya identitas. Dari sini sampai kemari ini adalah identitas suami. Oke. Identitas suami. Saya buat di sini Abdul. Nama suaminya Abdul. Bin ini maksudnya bin fulan, artinya Abdul bin anak laki-laki dari si fulan. Nah, kalau dalam Islam begitu dia. Jadi yang mengajukan itu si suami adalah si suami, namanya Abdul, sedangkan fulan ini adalah ayah kandung dari Abdul. Sedangkan bin ini maksudnya anak laki-laki. Oke. Untuk nama perlu diperhatikan jangan berbeda dengan KTP. Jadi untuk zaman sekarang beda satu huruf, beda spasi saja itu sudah bermasalah, beda titik pun sudah bermasalah. Maka perlu diperhatikan antara KTP, akta lahir, ijazah, buku nikah, ya kan? Itu harus sama, tidak boleh beda satu huruf pun. Maka nama Abdul ini, ya, atau nama kita harus disesuaikan lah dengan KTP yang ada. Kemudian NIK ini maksudnya nomor induk kependudukan ya. Ini bisa kita lihat di KTP kita atau di kartu keluarga. Kemudian tempat tanggal lahir, ini saya buat Jakarta, tanggal 9 Januari 1985. Umurnya 33 tahun. Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan. Nah, pekerjaan ini penting juga. Jangan kita buat wira swasta, karena di pengadilan agama pekerjaan wira swasta itu dianggap terlalu luas. Oleh karena itu kita buat lebih spesifik. Mungkin petani, pedagang,
karyawan di mana gitu ya, di PT ini atau PNS ya. Jangan buat wira swasta. Oke. Kemudian tempat tinggal ini maksudnya adalah alamat domisili kita saat ini. Nah, saya buat di Jalan Sukamaju nomor 11. Nah, selengkapnya lah ya. RT RW Dusun 1 Desa Sidomulyo. Nah, ingat ya, ini bukan harus sama dengan alamat KTP. Sampai sini. Tapi alamat domisili tempat tinggal kita saat ini bisa jadi sesuai dengan KTP, bisa jadi tidak. Sebagai pemohon 1, maka si Abdul bin Fulan ini nanti kita sebut namanya sebagai pemohon 1. Oke. Selanjutnya dari sini sampai kemari ini adalah identitas dari istri. Sama pengisiannya, ini saya buat Fatmah binti Qadir ya. Binti ini artinya anak perempuan. Nah, kalau anak laki-laki bin, kalau anak perempuan binti. Qadir ini adalah ayah kandung dari si Fatmah. Jadi Fatmah binti Qadir artinya Fatmah anak perempuan dari Qadir. Oke. Dan ingat, nama Fatmah ini harus selaras dengan KTP, ijazah, apalagi akte lahir, ya, kartu keluarga, pokoknya surat-surat yang berkaitan dengan identitas kita. Ini nik, kemudian tempat lahir saya buat di Aceh, 10 Januari 1985, umur 33 tahun, agama Islam. Pendidikan SD, nah pekerjaan saya buat ibu rumah tangga. Nah, tempat kediaman saya buat sama ya. Kediaman istri ini sama dengan kediaman suami. Karena jarang ya, suami istri biasanya jarang yang beda rumah ya. Kalau akur-akur saja biasanya tinggal satu alamat. Tapi bisa juga berbeda ya, tidak harus sama. Mungkin suaminya tinggal di mana begitu ya. Oke, tapi ini bagus sama lah. Nanti masalahnya di panggilan, di relas panggilan nanti kita buatnya sama. Oke, selanjutnya, nah ini dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat berperkara secara cuma-cuma atau prodio. Prodio ini bahasa ininya lah ya, bahasa agak hukumnya lah, atas perkara isbat nikah yang akan saya ajukan pada pengadilan agama. Pengadilan agama mana yang kita ajukan? Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan musnah ini saya lampirkan surat keterangan domisili dari kepala desa, ini bisa ada bisa enggak ya, kemudian KTP dan atau kartu keluarga ya. Nah ini surat keterangan miskin dari kepala desa tempat tinggal kita. Kalau tidak ada surat keterangan miskin ya diganti dengan alat bukti lain yang menerangkan kita merupakan masyarakat yang tidak mampu. Oke, ini juga sudah formanya sudah baku, tidak usah kita ganti, kecuali ini ya, pengadilan agama ini mana? Pengadilan agama tempat kita mengajukan perkara. Nah, pemohon 1 ini seperti yang di atas tadi ini. Kemudian pemohon 2 ini sama dengan nama istri. Oke. Nah, ini surat permohonan pembebasan dari perkara ini kita buat rangkap 2. Rangkap 2 nanti tanda tangan di sini. Ya, di sini di tengah-tengah sini.
dengan tanda tangan asli, maksudnya bukan kopian, jadi dengan tinta basah. Oke, kita lanjut. Selanjutnya permohonan isbat nikah. Ini sebagaimana nih persyaratan nomor 5 ya, surat permohonan isbat nikah. Saya sudah buatkan formatnya seperti ini, tinggal mengganti-ganti lah. Ini tempat kita mengajukan, saya buat di Jakarta. Kemudian ini tanggal kita mengajukan ini, karena di awal tahun saya buat tanggal 2 Januari 2020. Kemudian Ketua Pengadilan Agama mana? Ini Jakarta, tempat kita mengajukan perkara isbat nikah kita. Alamatnya di mana? Tentunya di Jakarta juga kan. Nah, ini identitas. Dari sini sampai sini adalah identitas suami. Sedangkan dari sini sampai sini ini adalah identitas istri. Nah, identitas suami dan identitas istri ini harus sama dengan SIN yang berbeda. Jadi nanti kita kopikan aja, copy, kemudian kita pastekan kemari. Oke, kita pastekan kemari. Ya, yang berbeda. Sama persis. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya terangkan terlebih dahulu yang namanya surat permohonan isbat nikah. Ini bagian pentingnya ada 3 bagian. Yang pertama identitas pihak. Inilah identitas. Dari sini sampai kemari ini adalah identitas pihak yang mengajukan perkara. Kemudian bagian penting yang kedua, posita. Posita itu dari sini sampai dengan kemari. Posita itu apa? Posita itu adalah peristiwa hukum yang mau kita sampaikan. Kalau di sini bahasanya dalil-dalil dan alasan. Tuh. Kemudian bagian ketiga yang penting, petitum. Petitum itu dari sini sampai kemari. Petitum itu apa? Petitum adalah tuntutan kita yang mau kita ajukan ke pengadilan agama. Dalam hal ini kan isbat nikah yang berkaitan dengan isbat nikah. Oke, itu yang jawabannya. Kita lanjut, tadi kita sudah jelaskan identitas, sekarang masuk ke posita. Posita nomor 1, nah ini menjelaskan mengenai tentang keadaan hal tentang pernikahan kita. Ya. Tanggal berapa kita nikah? Sini saya buat tanggal 2 Januari 2005. Di mana dilaksanakan? Saya buat sini di Desa Sidulmulyo, Kecamatan Sehat, Kota Jakarta. Nah, ini kebetulan tempat nikahnya sama dengan alamat domisilinya ya. Nah, apakah boleh berbeda? Boleh, bisa saja berbeda. Kita misalnya menikahnya di mana? Di Papua gitu ya. Kita katakan ya, sebagaimana adanya. Coba di Papua. Selanjutnya wali nikah. Wali nikah, umumnya wali nikah itu adalah ayah kandung. Ayah kandung dari pemohon 2 atau ayah kandung dari istri. Ayah kandung dari ini. Siapa namanya? Namanya siapa ayah kandungnya? Pak Kodir. Oke. Akan tetapi bisa jadi wali yang menikahkan ketika akad nikah bukan ayah kandung. Bisa jadi ini saudara kandung, ya kan? Bisa jadi wali hakim biasanya itu P3N atau kepala KUA ya. Bisa jadi.
bisa jadi kakek, bisa siapapun itu, ya kan. Selain ayah kandung dari pemohon 2, maka harus disebutkan alasannya. Kenapa bukan ayahnya? Nah, kalau di sini saya buat karena ayah kandung dari pemohon 2 telah meninggal ketika akad nikah. Jadi bisa jadi ya. Atau bisa jadi si Padma, istri, Padma ini si istri, itu seorang mu'alaf ketika akad nikah. Jadi kalau mu'alaf itu maka yang menikahkan tidak boleh ayah kandungnya. Kalau ayah kandungnya juga bukan Islam. Ya, misalnya kalau mu'alaf itu kan orang tuanya juga non-muslim kan, maka yang menjadi walinya pasti wali hakim. Sini wali hakim. Wali hakim ini harus yang ditetapkan oleh pemerintah, nggak bisa sembarangan. Oke. Nah, kalau wali hakim kenapa? Kenapa harus wali hakim? Karena ya ayah kandungnya, karena pemohon 2 seorang mu'alaf. Nah, itu dia alasannya. Ketika akad nikah. Oke. Lanjut ke mahar ya. Mahar saya buat sini seperangkat alat sholat. Ada yang uang, ada yang tanah, ada yang mobil, macam lah. Tersebut sini. Kemudian dibayar secara tunai. Ada juga yang dibayar secara utang atau dibayar nyicil, disebut di sini. Kemudian saksi nikahnya disebut di sini ya. Saksi nikah ini pilih 2 orang saja ya. Saksi nikah itu adalah orang-orang yang hadir ketika akad nikah di dalam majelis akad nikah. Majelis akad nikah itu ya ketika maksudnya adalah waktu salaman itu, nanti wali itu bilang kan, saya nikahkan anak saya si anu binti ini kan, kemudian jawablah kan oleh suaminya, saya terima nikahnya. Itu namanya majelis akad. Nah, orang yang ada di sekitar itu tentunya kan menyaksikan banyak kan, ada yang dari pihak keluarga, ada dari tetangga, ya kan, ada dari tokoh masyarakat. Nah, dari yang hadir di situ ambil 2 orang saja yang dewasa dan laki-laki. Perempuan tidak boleh, anak-anak tidak boleh. Yang Islam juga, yang Muslim tidak boleh. Ambil 2 orang, buat namanya di sini. Bagaimana kalau si 2 orang saksi nikah ini saat ini sudah meninggal? Nggak ada masalah. Walaupun meninggal, sebut saja namanya. Itu tidak ada masalah. Oke, selanjutnya serta dihadiri juga oleh pihak keluarga pemohon 1 pemohon 2. Nah, ini tidak mesti begini ya. Ada juga pernikahan yang tanpa dihadiri oleh keluarga, ada. Jadi kalau tidak dihadiri ya ini dihapus. Tapi kalau ada ya kita buat. Lanjut ke posita nomor 2. Posita nomor 2 menerangkan mengenai status pemohon 1. Ini bisa duda. Ya, duda disebut apakah duda itu karena cerai atau ada juga duda karena ditinggal mati oleh istri, disebut sini. Atau statusnya bisa juga dijaka. Ya, tergantung ya. Ini pemohon 2 statusnya sebagai perawan saya buat, bisa juga janda. Kemudian ini sudah baku, tidak usah diganti. Dilaksanakan secara Islam lengkap rukun dan syaratnya.
Oke, lanjut posita nomor 4. Nah, ini juga sudah baku, tidak usah kita ganti. Nah, ini posita nomor 5 juga sama, tidak usah kita ganti. Ya. Posita nomor 6 juga nggak usah kita ganti. Lanjut posita nomor 7. Nah, posita nomor 7 ini menerangkan mengenai anak. Saya buat di sini 2 orang yang anak. Nah, saya buat namanya ini yang gini. Iya. Saya buat Adli. Adli anak laki-laki ya, bin. Jadi Abdul ini siapa? Ya tentunya ya si ini kan, suami yang mengajukan. Bukan anak orang lain ya. Lahir di mana? Ya, Jakarta tanggal 2 Januari 2006. Anak kedua sebut perempuan, ini binti Abdul. Oke. Selanjutnya posita nomor 8. Nah, ini juga bahasa sudah baku, kita tinggal ganti. Ya, apa nih? Alat bukti menerangkan bahwa kita masyarakat yang kurang mampu. Nah, sini saya buat surat keterangan. Maaf. Ini surat keterangan dari kantor urusan agama ya. Maaf. Jadi ini kita buat kantor agama setempat. Saya buat sini Kecamatan Sehat, ya, Kota Jakarta. Nomornya ini, kemudian tanggalnya. Oke. Nah, nomor 9. Nah, ini sudah nikah di pengadilan mana? Jakarta ya. Kemudian ini posita nomor 9 nya maksudnya menerangkan tentang tujuan kita mengajukan isbat nikah. Jadi jadikan sebagai alas kepastian hukum. Atau apa? Dan juga untuk mengajukan paspor. Bisa. Atau untuk mengurus haji. Atau juga untuk mengurus akta lahir anak ya. Ya, tergantung kita. Kalau sudah ada akta lahir anak-anak, ya kita jangan buat lagi sini alasannya untuk mengurus akta lahir. Oke. Lanjut ke posita nomor 10. Nah, ini mengenai alat bukti surat keterangan miskin kita. Nih, surat keterangan miskin dari kepala desa setempat. Kalau tidak ada surat keterangan miskin, apa? Ya, alat bukti lain bisa kita sebut sini. Oke, nah ini posita nomor 11. Ya, tidak perlu kita ganti. Nah, lanjut ke petitum ya. Dari sini sampai sini tidak perlu kita ganti. Nah, ini perlu diperhatikan diganti ini. Pemohon 1 siapa? Sesuaikan nama suami seperti yang di atas. Oke, kemudian pemohon 2 ini nama istri ya. Sama juga ya. Kemudian dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2005. Dilaksanakan di mana? Di desa Sidomulyo, Sehat. Nah, ini tanggal dan tempat nikah ini harus sama dengan posita nomor 1. Tidak boleh beda. Antara posita dengan petitum itu harus sinkron. Kalau berbeda, maka perkara kita bisa ditolak, bisa tidak dikabulkan. Kemudian nomor 3, kemudian subsiden, dan sampai sini
Kemudian ini tidak perlu diganti. Nah, ini pemohon 1 sebut sini. Siapa? Nah, surat permohonan isbat nikah ini kita print lengkap 7 dan ditandatangani dengan tanda tangan asli tinta basah, jangan yang kopian. Oke, ini sekira selesai. Saya tambahkan sini satu lagi, ada yang kurang, bahwa pemohon 1 tidak memiliki bahwa ini ini ada yang lupa tadi ya, mohon maaf, saya tambahkan bahwa saat ini pemohon 1 tidak memiliki istri selain dari pemohon 2 dan pemohon 2 tidak memiliki suami selain dari pemohon 1. Karena biasanya kalau pengadilan agama mengetahui kita mengajukan isbat nikah sedangkan kita memiliki istri selain dari istri yang kita ajukan, maka itu ditolak. Tidak boleh ada poligami liar, itu namanya poligami liar. Poligami kita boleh, tapi syaratnya harus terlebih dahulu minta izin ke pengadilan, baru boleh nikah. Begitu juga dengan istri. Istri tidak boleh menikah dengan orang lain kalau dia sedang berada atau statusnya sedang menjadi istri orang lain. Tidak boleh. Makanya saya buat poin. Oke, itulah dia surat permohonan isbat nikah. Nah, untuk surat permohonan isbat nikah dan surat permohonan pembebasan biaya perkara, nanti akan saya buat linknya agar bisa di-download dan tinggal mengganti. Oke. Selanjutnya sebagai bonus saya akan menerangkan mengenai saksi yang dihadirkan ketika sidang. Ya. Jadi isbat nikah ini harus ada sidangnya ya. Setelah kita daftarkan permohonan isbat nikah kita ke bagian pendaftaran, maka kita menunggu untuk dipanggil dan hadir nanti di tanggal yang ditentukan oleh pengadilan agama untuk sidang isbat nikah. Biasanya sidangnya itu 1 kali kalau syarat-syaratnya sudah lengkap. Syarat-syarat yang saya sampaikan di awal tadi kan itu sudah pas. Jadi biasanya sidangnya 1 kali. Wajib hadir, baik pemohon 1 atau pemohon 2 wajib hadir. Nah, waktu sidang nanti dimintai 2 orang saksi. Saksi persidangan namanya. Saksi persidangan bisa jadi sama dengan saksi nikah. Saksi nikah seperti ini tadi ya. Bisa boleh juga beda. Jadi ini ada 7 saya buat. 7 ini menunjukkan keutamaannya. Nomor 1 itu lebih utama, nomor 2 kurang, nomor 3 kurang, nomor 4 kurang, dan seterusnya ke bawah. Nah, saksi yang paling kuat itu adalah wali nikah. Wali nikah siapa? Yang menjadi wali nikah
biasanya ayah kandung istri, ya kan, atau bisa juga saudara, ya kan, siapalah yang menjadi wali nikah atau akan nikah, atau wali hakim. Kalau tidak ada, maka bisa diganti dengan orang yang menandatangani akad nikah. Kalau tidak ada, bisa diganti dengan orang yang menyaksikan akad nikah. Menyaksikan akad nikah maksudnya orang yang hadir di majelis akad nikah itu, yang menyaksikan langsung jabat tangan antara wali dengan istri. Jadi melihat langsung proses akad nikahnya. Atau yang menghadiri akad nikah, yang menghadiri ini dia bisa jadi tidak melihat proses akad nikah itu, terjadi jabat tangan antara wali dan istri itu, dia tidak melihat langsung, tapi dia ada di sekitar situ. Mungkin dia ada di dapur, mungkin dia ada di halaman rumah, atau di sekitar situ, dan dia tahu bahwa sedang terjadi akad nikah. Atau yang hadir di upacara atau peresmian atau mendoa atau pada hadir waktu resepsi pernikahan, itu bisa juga menjadi saksi. Kemudian kalau tidak ada, maka bisa juga orang yang mengetahui awal pernikahan ya, orang yang dari awal pernikahan mengetahui kehidupan rumah tangga. Jadi dia tidak tahu proses akadnya, tidak hadir waktu resepsi nikahnya, tapi dia mengikuti kehidupan rumah tangga kita, mulai dari awal pernikahan sampai saat ini. Mungkin dia tidak hadir di waktu proses akad atau tidak hadir dalam acara resepsi, tapi dia berada di kediaman bertetangga dengan kita, jadi pasti tahulah bahwa kita itu sudah menikahkan itu. Kalau tidak ada, ini bisa juga orang yang dalam rentang waktu tertentu mengetahui kehidupan rumah tangga para pemohon. Maksudnya, contohnya, misalnya kita menikah sudah 10 tahun. Kemudian kawan kita ini hanya mengetahui bahwa atau kita kenal dengan kawan kita ini hanya 5 tahun saja. Jadi kita nikah kan sudah 10 tahun, namun kita kenalnya baru 5 tahun belakangan, dan dia tahulah kalau kita itu sudah menikah. Itu bisa. Dan ingat, saksi minimal 2 orang. Boleh laki-laki. Saksi sidang ya. Saksi persidangan ya. Minimal 2 orang. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Tidak boleh anak-anak. Tidak boleh juga orang gila. Dia harus dewasa, cakap hukum. Boleh juga non-muslim, tidak ada masalah. 2 orang di bawah. Jadi saksi ini nanti di persidangan dimintai tentang ini, apa yang kita jelaskan kepada peserta ini, dia tahu nggak? Jangan pula bawa saksi yang nggak tahu kan. Jadi yang ditanya waktu sidang kepada saksi hanya sekitar ini, positanya aja. Jadi alangkah lebih baiknya sebelum saksi yang kita minta hadir di persidangan ini hadir ke persidangan, sebaiknya ia membaca dulu ini posita pada surat permohonan isma nikah. Apa dia tahu tentang ini atau tidak? Kalau tidak tahu tentang ini, nggak usah dibawa. Cari saksi yang lain yang tahu. Oke, saya kira cukup sekian dari saya. Silakan untuk pertanyaan
atau saran atau kritik boleh disampaikan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Atau ada hal lain yang harus saya buat videonya yang berkaitan dengan pengajaran agama ya. Nah, kebetulan saya dekat dengan lingkungan pengajaran agama, apakah itu mengenai cerai, ya kan? Atau mengenai izin poligami misalnya, atau hal lain lah yang berkaitan dengan pengajaran agama. Insya Allah kalau saya tahu akan saya buat videonya, dan kalau saya tidak tahu maka akan saya cari kepada yang tahu kan. Untuk dari itu, atas segala kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.